Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Saudara-saudari terkasih, pada dasarnya ada dua macam orang, yaitu orang yang hidup atas dasar pikiran dan orang yang hidup atas dasar kesadaran. Orang yang hidup atas dasar pikiran, hidupnya itu penuh dengan strategi, penafsiran, penilaian, interpretasi. Apa saja dipikirkan. Maka orang-orang yang hidup atas dasar pikiran ini biasanya orangnya muyek dan negatif, susah tidur, karena segala sesuatu dipikirkan. Padahal pikiran itu berfungsi untuk survival. Maka memang bagus untuk bisa bertahan hidup, tetapi tidak untuk bahagia. Maka orang yang hidup atas dasar pikiran tidak bahagia. Karena dia selalu khawatir, kemudian mengatur strategi bagaimana caranya bisa menghindari bahaya, dan kemudian mengatur supaya bisa menemukan apa yang menurut dia memberi rasa aman. Itulah survival. Isinya itu fight or flight. Tidak ada kebahagiaan di dalam survival itu. Dan itulah orang yang hidup atas dasar pikiran. Orang yang hidup atas dasar pikiran ini juga, dia tidak bisa sungguh-sungguh mencintai. Karena dia selalu memikirkan orang lain. Kalau toh dia mencintai, sebetulnya yang dia cintai adalah pikirannya sendiri akan orang yang dia cintai. Karena dia selalu berpikir. Dan di dalam pikiran itu tidak ada cinta. Cinta itu tidak memperhitungkan apa-apa. Sementara pikiran itu fungsinya untuk scanning, membaca, menginterpretasi apakah ada bahaya atau tidak. Ya tidak ada cinta di situ. Maka kalau mencintai dengan berbagai macam perhitungan, ya bukan cinta. Itulah sebabnya orang yang hidup atas dasar pikiran selama-lamanya tidak bisa mencintai. Yang ada adalah perhitungan untung rugi. Dan itu adalah survival, tetapi dengan level yang lebih halus. Bukan fight or flight, tetapi saya untungnya apa? Apa yang bisa saya dapat? Dan di situ tidak ada cinta. Dasar relasi, kalau atas dasar pikiran, itu atas dasar menyelamatkan diri sendiri. Dan karena itu, sebetulnya itu tetap egoisme, tetapi sangat halus. Intinya saya selamat. Dan itu persis yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Barang siapa menyelamatkan nyawanya, dia justru akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Maka survival saja itu tidak cukup. Ya oke, kalau kita mau hidup hanya untuk survival, ya oke. Tetapi hidup bukan hanya survive. Sungguh-sungguh hidup, hidup dalam kasih, bertumbuh di dalam relasi. Nah, ini adalah gambaran orang yang hidup atas dasar pikiran. Itu jenis atau tipe orang yang pertama. Tipe orang yang kedua adalah orang yang hidup atas dasar kesadaran. Dia tetap berpikir, tetapi pikiran itu tidak menentukan. Yang menentukan adalah kesadarannya. Pikiran adalah pikiran yang bisa dituruti dan bisa tidak dituruti. Thought is just a thought. Seperti perasaan. Perasaan itu perasaan. Baik pikiran maupun perasaan itu berubah-ubah. Dan bisa kita turuti, bisa juga tidak kita turuti.
Nah, orang yang hidup atas dasar kesadaran ini, dia jauh lebih terbuka, lebih bebas. Dia bisa mencintai karena dia sadar bahwa dirinya adalah kasih itu sendiri, bukan pikiran. Kalau ada pikiran datang, ya sudah, biarin aja, nanti kan pergi sendiri. Karena pikiran itu memang datang dan pergi, kita tidak bisa mengendalikannya. Kita bisa mengikutinya, bisa juga membiarkannya, dan nanti hilang sendiri. Karena pikiran pada dasarnya adalah memori yang pop up kapan saja, anytime, dan di luar kemampuan kita untuk mengaturnya. Coba saja Anda duduk tenang, lalu memikirkan apa ya yang pikiran yang akan muncul, tunggu, ya nggak muncul-muncul. Karena pikiran itu bukan milik kita. Itu adalah memori yang muncul begitu saja sebagai sebuah mekanisme yang terus berulang karena kebiasaan. Maka kalau mengikuti pikiran, kita itu akan melakukan hal yang sama lagi, hal yang sama lagi. Kalau berdosa, ya dosa yang sama lagi. Karena itu hanya mengulang apa yang sudah terjadi. Untuk bisa breakthrough, break free, harus hidup dalam kesadaran. Nah, di situ kemudian kita bisa menyadari pikiran-pikiran yang muncul. Lalu kemudian kita memilih berdasarkan kebebasan untuk mengikuti pikiran itu atau tidak. Dan disitulah kita kemudian bebas. Tidak lagi terbelenggu oleh pikiran. Dan pikiran biasanya membawa persoalan. Karena pikiran itu adalah sebuah antisipasi. Jaga-jaga jangan sampai ada masalah. Karena itu pikiran selalu berusaha untuk mengatasi persoalan. Dan karena itu sifatnya adalah curiga, negatif. Bagus supaya kita survive. Bagus. Tapi tidak bagus untuk bahagia. Bahagia harus sadar. Sadar akan pikiran-pikiran itu dan mengambil keputusan memilih yang benar. Memilih mencintai. Memilih mengandalkan dorongan natural yang muncul dari kodrat kita sendiri. Ketika kita diciptakan secara kodrati, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Maka ketika sadar dan kemudian memilih untuk mencintai, pada waktu itulah kita menemukan bersatu dengan jati diri kita sendiri. Yang adalah kasih itu. Lalu kemudian hidup kita menjadi sumber. Tidak lagi khawatir ini begini, ini begitu. Kalau pikiran mengatakan awas hati-hati, nanti kamu tidak menemukan kebahagiaan di sana karena orangnya itu begini. Itu pikiran. Hati dan kesadaran mengatakan, oke, itu pikiran yang muncul. Kalau tapi saya dalam kesadaran akan pikiran itu, kalau saya tidak menemukan sukacita, damai, kasih di sana, karena orang itu menurut pikiran toksik, saya yang akan membawa damai. Saya yang akan membawa cinta. Saya yang akan membawa harapan. Nah, di situ kemudian kita mengatasi proses psikologis yang terjadi di dalam pikiran berdasarkan data lama. Kesadaran menyadari bahwa setiap momen adalah peristiwa baru. Kalau saya terbuka, penuh kasih, siap menerima segala sesuatu, sabar menerima segala sesuatu, menanggung segala sesuatu, saya akan menemukan rencana Tuhan yang indah di situ. Karena setiap peristiwa itu ada di dalam rencana Tuhan. Ketika menyadari hal ini, kita kemudian menemukan benih-benih kebaikan di mana-mana dalam setiap pribadi, dalam setiap peristiwa. Orang yang hidup atas dasar kesadaran ini adalah orang yang bebas. Dan salah satu syarat untuk bisa mencintai adalah bebas. Tapi orang yang hidup atas dasar pikiran, dengan tafsirannya, dengan strateginya, dengan antisipasinya, dia tidak sungguh-sungguh bebas. Tetapi terbelenggu oleh data lama. Yang membuat kemudian dia mengambil keputusan berdasarkan data lama itu. Dan di situ dia tidak bisa melampaui
pikirannya sendiri, melampaui persoalan yang dia hadapi. Maka sulit sekali orang itu yang hidup atas dasar pikiran untuk bisa sungguh-sungguh mencintai. Kalau mencintai pun nantinya akhirnya akan justru tidak puas. Saya sudah begini, sudah mencintai, bla bla bla, kok dia begitu ya itu atas dasar pikiran. Maka kemudian yang salah orang lain. Karena sebetulnya yang saya cintai bukan orang itu, tetapi pikiran saya tentang orang itu. Pikiran menjadi filter yang sebetulnya mengantisipasi bahaya. Bagus untuk survival, bukan tidak berguna. Tetapi tidak bagus untuk bahagia, karena nggak bisa. Dan itulah yang sebetulnya yang namanya ego. Kalau kita hidup atas dasar pikiran, akhirnya yang paling penting adalah saya. Minimum saya survive dulu. Padahal menurut Tuhan, barang siapa menyayangkan nyawanya, dia justru akan kehilangan nyawanya. Tetapi, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku menyangkal diri, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Maka latihannya adalah sadar. Sadarnya akan pikiran-pikiran kita sendiri. Oh, ini pikiran-pikiran saya. Dan karena itu saya bisa menerimanya atau mengikutinya atau tidak. Thought is just a thought. Feeling is just a feeling. Saya tidak harus ikut. Pada waktu itu kemudian saya bisa mengambil keputusan dari dasar diri kita untuk menjadi sumber. Sumber cinta kasih, sumber pengharapan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera. If I do not find joy, I will bring joy. If I do not find love, I will bring love. Nah, itu orang yang hidup atas dasar kesadaran, bukan atas dasar pikiran. Anda yang mana? Karena Anda sendiri yang tahu. Mari kita bertumbuh terus-menerus. Bertumbuh di dalam kesadaran, bertumbuh di dalam kasih. Karena barang siapa mengasihi, dia tinggal di dalam Allah. Dan dia selalu bersama dengan Allah, dan Allah bersama dia. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.